saw dokter. Nah ini mungkin kalian tahunya dokter umum. Ini saw dokter gergaji. Ada itu ahlinya. Dia bisa menangani supaya, nah ini, kalau tukang kayu itu pasti punya gergaji. Dan biasanya tukang kayu itu paling marah kalau gergajinya dipakai orang sembarangan. Kenapa? Karena gergajinya itu sulit merawatnya ya. Supaya tetap tajam, tetap enak dipakai, itu hanya yang ahli saja yang bisa. Nah, biasanya tukang kayu itu sudah ahli untuk merawat gergajinya. Lanjut, ini penjelasan saja sebenarnya. Tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Dan lokasi itu akan sangat terkait erat dengan ini. Ya sebenarnya kalau di penggergajian yang maju seperti di luar negeri, tadi ada yang bilang bagian di hutan memang itu akan lebih efisien ya. Ini namanya pabrik portable ini. Tapi kebanyakan pabrik-pabrik itu permanen, yang tetap di satu tempat. Tapi ada juga yang portable, jadi beberapa mesin-mesin penggergajian itu masuk ke hutan, menebang, ini yang sudah modern ya, kemudian dibelah jadi kayu gergajian. Ini ada keuntungannya. Pertama, kalau langsung diproses di dalam hutan, tidak banyak limbah kayu yang dibawa ke kota. Ya, itu satu. Kemudian lebih efisien juga, karena pengangkutannya nanti yang diangkut adalah kayu gergajian, tidak mengangkut kulit, tidak mengangkut, karena dalam satu batang pohon kayu tadi itu tidak semua bisa menjadi kayu gergajian. Ada bagian-bagian yang tidak bisa diolah. Nah, jadi efisiensinya tinggi, cuma itu tadi biayanya juga mahal. Efektifnya tinggi, tapi efisiensinya belum tentu tinggi karena terkait dengan investasi ya, investasi. Dia bisa lebih efektif, tapi ekonomisnya itu perlu dikaji lagi. Tapi kalau teknologi semakin murah, tentunya akan bisa juga menjadi ekonomis. Ya seperti halnya kalau kalian beli handphone dulu mahal, sekarang bisa lebih murah, kan itu maksudnya. Tapi ada bahayanya kalau yang portable ini, yang bergerak, yang mobile ini. Kalau tidak diawasi betul-betul, nanti semua pohon yang di hutan habis disikat ya. Nah, itu ada juga hal-hal yang perlu dibatasi di sini. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh gambar dari sisi tata letak ya. Ini bahasa Inggris, ya ini yang di bawah gambar yang kebetulan posisinya di tepi sungai. Kalau yang di atas ini yang di daratan. Moda transportasinya kalau ini pakai kereta api, yang di bawah pakai mode transportasi kapal ya, lewat air. Lanjut, nah ini terkait sarana angkutan dari darat, bahkan sedang udara ya. Di Amerika sana tuh ada beberapa landscape yang konturnya sulit dimasuki oleh alat berat, itu diangkut pakai helikopter. Ya tentunya sudah dihitung ya, biayanya dengan keuntungan diperoleh. Artinya masalah masih ekonomis, tidak masalah. Itu biasanya jenis-jenis kayu yang mahal memang. Kemudian alat yang tepat ya terkait teknologi, kapasitas perawatan dan nah ini suku cadang, ini contoh-contoh gergaji yang berbentuk piringan tadi, ini contoh suku cadang. Sumber tenaga, nah ini yang menjadi kendala kalau kita jadikan pabrik di hutan, biasanya PLN itu belum nyampe ke sana ya. Kalau toh menyediakan genset akan banyak menggunakan bahan bakar, itu bisa tidak ekonomis. Tata letak tadi sudah saya jelaskan. Nah, seperti ini misalnya itu harus baik, jangan sampai tata letaknya sembarangan, meletakkan mesin sembarangan itu bisa menghambat proses. Nah, ini gambar di pabrik yang skala besar ya. Dokter itu adalah ahli yang merawat gergaji. Jadi kalau nggak ada ahlinya, nanti gergajinya gampang tumpul, bekerjanya bisa terhambat. Pasar itu maksudnya bagaimana kita memasarkan hasil
kayu gergajiannya. Nah, biasanya industri hilir itu letaknya tidak berjauhan dari industri hulu, maksudnya penggergajiannya. Jadi jangan memaknai industri hulu itu di hulu sungai, industri hilir itu di hilir sungai, bukan begitu maksudnya ya. Industri hulu tadi yaitu mengolah bahan baku mentah menjadi setengah jadi. Nah, supaya tidak jauh-jauh memasarkannya, biasanya industri hilir itu bersebelahan dengan penggergajian kayu tadi. Jadi langsung diproses di pabrik sebelahnya untuk jadi mebel, jadi molding, dan seterusnya. Modal dan tenaga kerja ini akan relatif mudah kalau pabriknya ada di dekat-dekat kota. Ya, adapun dampaknya pasti ada ya, pencemaran, suara bising, kemudian apalagi limbah. Tentunya itu juga perlu dipikirkan supaya tidak dampak negatifnya tidak terlalu besar. Ini gambarnya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Ini adalah contoh saw doktor ya. Ini ada gergaji yang bentuknya seperti pita. Nanti kalian akan belajar di belakang nanti jenis-jenis gergaji ya. Ini jenis gergaji berbentuk pita. Mungkin udah ada yang pernah lihat secara langsung. Nah, itu dengan dikerjakan oleh ahlinya ya untuk mengasah dan seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tidur? Minimal telinganya tetap monitor ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Bagaimanapun. Baik, Pak. Rahmat itu, Pak. Rahmat tidur, Pak. Baik, Pak. Tidak apa-apa tidur, tapi telinganya Baik, tetap Pak. dengar. Enggak, Pak. Daripada telinganya mendengar, tapi pikirannya yang tidur. Wah, gawat itu ya. Yang penting itu pikirannya tetap fokus dengan telinga tetap mendengar. Begini ya, kelas online ini kan memang saya tidak bisa menuntut seperti halnya kalau kita ketemu di kelas. Kalau ada yang tidur, saya suruh keluar, suruh mandi mungkin. Kalau di sini ya terserah kalian lah. Jadi tingkat kesadaran untuk kelas online ini harus tinggi. Ya silahkan sambil tidur, sambil makan mungkin, tapi tetap fokus. Karena bagaimanapun materi yang di slide itu tidak semuanya bisa langsung dipahami. Penjelasannya ya lewat ruang Zoom ini. Ya kalau bisa dipahami ya saya nggak perlu capek-capek ngomong 1,5 jam di sini ya. Saya sampaikan di sini supaya slide-nya itu bisa lebih mudah dipahami. Ya, jadi alangkah baiknya tetap membuat catatan-catatan, memperhatikan slide. Jadi begitu baca materinya nanti, ya itu sudah oh iya tadi begini, ya. Oke, kembali ke slide lagi. Nah, sekarang kita menginjak ke proses sekarang. Tadi ruang lingkup sudah, definisi sudah, ruang lingkup sudah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penggergajian kayu sudah, sekarang proses. Nah, prosesnya penting, ya. Seperti saya bilang tadi di depan, gambar kayu log berubah jadi kayu gergajian, apakah disulap simsalabim? Nah, tentu tidak. Ada proses di sana. Prosesnya susah atau tidak? Kita lihat di sini ya. Proses penggergajian kayu. Nah, belum apa-apa sudah ketemu diagram alir seperti ini. Nah, ini sering saya tanyakan di UTS ya, bagaimana membagikan alir proses penggergajian, harus bisa ini. Ini coba modifikasi dari beberapa sumber, beberapa textbook, nanti bisa dilihat sumber aslinya di bawahnya nanti. Ada log storage, log deck. Log storage itu tempat penyimpanan log, penumpukan log kayu bulat. Log deck itu adalah panggungnya. Tadi di gambar penggergajian sederhana tadi kan ada log deck itu. Nah,
Di atas log deck ini akan dilakukan pembelahan log ya dengan menggunakan jari utama. Ini adalah prinsip pertama di sini, atau bisa dikatakan tahap pertama penggergajian di sini. Tahap utamanya ya. Jadi yang jalur merah ini adalah jalur utama proses sampai menjadi lumber. Lumber itu saya koreksi ya. Saya bilang kayak gergajian timber ya. Harusnya lumber. Lumber storage. Jadi dibelah pertama, kemudian diinspeksi baloknya. Setelah inspeksi balok, kemudian dipotong sisi yang tidak siku. Kemudian inspeksi lagi, kemudian potong ujung. Kemudian di grading, dikelompokkan mana yang bagus, mana yang jelek, baru masuk jalur storage. Nah, yang hijau ini adalah jalur limbah. Dipotong pertama ini ada limbah kayu sebetan. Potong sisi ada limbah kayu sebetan. Potong ujung juga ada kayu sebetan. Kayu sebetan masih bisa dibelah nggak? Coba belah lagi. Ini ada jalur ungu. Kalau masih bisa dibelah terus menjadi lumber storage lagi. Nah, kayu sebetan untuk apa? Ya, ini salah satu saja ya. Misalnya untuk bahan bakar, tapi banyak lagi. Bisa untuk papan komposit. Nah, nanti akan kalian belajar di akhir semester ini ya. Nah, supaya kalian punya gambaran, saya coba carikan videonya ya. Mudah-mudahan ada di sini. Biar tidak ngantuk.